Dalam sebuah pelatihan yang membahas tentang kreativitas, seorang pelatih sambil mengeluarkan dan menunjukkan sebuah pulpen seharga Rp5.000, mengajukan pertanyaan sederhana kepada seluruh peserta yang hadir. Ia bertanya, apa kegunaan dari pulpen ini? Hampir semua peserta menjawab dengan serempak bahwa pulpen itu digunakan untuk menulis. Namun, ada satu peserta yang duduk di barisan paling belakang memberikan jawaban yang berbeda. Ia mengatakan bahwa pulpen itu bisa digunakan untuk mengaduk segelas kopi. Jawaban yang tidak biasa itu langsung menarik perhatian sang pelatih. Ia menyebut bahwa inilah contoh nyata dari berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda dan memperlakukannya dengan cara yang tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang saling berkaitan, meskipun tidak sepenuhnya sama. Kreatif lebih berkaitan dengan proses berpikir dan menciptakan gagasan baru, sementara inovatif adalah bagaimana gagasan tersebut diwujudkan atau diterapkan dalam kenyataan. Keduanya sama-sama penting dan sangat dibutuhkan, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika seseorang ingin mencapai kesuksesan dan berkembang menjadi pribadi yang unggul. Kreativitas adalah salah satu kualitas manusia yang paling banyak dibicarakan saat ini. Orang yang kreatif biasanya mampu menghadapi tantangan atau menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baru, segar, dan tak terpikirkan sebelumnya. Seorang penulis bernama Sean Hunter dalam bukunya jika diterjemahkan berjudul Cara Berpikir Inovatif untuk Meraih Hasil Terbaik, mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan atau tindakan dalam menciptakan sesuatu yang orisinal, yang unik, dan belum pernah ada sebelumnya. Artinya, kreativitas merupakan buah dari pemikiran besar yang muncul dari imajinasi manusia dan belum pernah menjadi kenyataan sebelumnya. Yang menarik, kemampuan ini hanya dimiliki oleh manusia. Berbeda dengan hewan yang umumnya hanya bertindak berdasarkan insting atau mengikuti contoh, manusia mampu mengembangkan dan menyampaikan gagasan yang kompleks serta mengolahnya menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif? Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah membiasakan diri untuk selalu mengamati dengan teliti apa yang ada di sekitar kita. Dengan membangun kebiasaan mengamati secara penuh perhatian, atau dalam istilah lain disebut sebagai pengamatan sadar, kita jadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sering luput dari pandangan orang lain. Kebiasaan ini bisa memunculkan ide-ide baru dan menjadi pemicu munculnya kreativitas. Langkah berikutnya adalah membiasakan diri melakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengubah suasana lingkungan sekitar. Misalnya, mengubah tata letak meja belajar, mengganti posisi tempat tidur, atau sekadar mengecat ulang warna tembok rumah. Hal-hal semacam ini bisa membantu otak bekerja lebih segar dan merangsang munculnya ide-ide yang tidak biasa. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa warna tertentu seperti biru dapat memicu kemunculan gagasan kreatif di dalam pikiran. Selain itu, penting juga untuk menjaga tubuh tetap aktif melalui kegiatan fisik seperti berjalan kaki atau olahraga ringan. Aktivitas fisik ternyata bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu pikiran menjadi lebih jernih. Banyak studi menunjukkan bahwa berjalan kaki, terutama di alam terbuka, tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga dapat merangsang munculnya ide-ide baru yang kreatif. Rasa ingin tahu atau yang sering disebut dengan istilah kuriositas yang juga menjadi salah satu bahan bakar utama bagi kreativitas. Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ia akan terdorong untuk menggali, mengeksplorasi, dan mempertanyakan hal-hal di sekelilingnya. Sayangnya, banyak orang kehilangan rasa ingin tahu ini seiring bertambahnya usia atau karena rutinitas yang membosankan. Padahal, mempertahankan dan menghidupkan kembali rasa penasaran terhadap banyak hal bisa menjadi kunci untuk menemukan ide-ide segar dalam hidup. Yang tidak kalah penting adalah membebaskan pikiran dari batasan-batasan yang selama ini membelenggu. Cobalah untuk berpikir sebebas-bebasnya dan bayangkan langit yang luas tanpa batas. Inilah yang dalam dunia kreativitas disebut sebagai blue sky thinking. Kita diajak untuk melakukan curah gagasan atau brainstorming secara bebas, tanpa takut salah atau merasa ide kita tidak masuk akal. Dari proses semacam ini, bisa saja muncul ide-ide cemerlang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kuncinya adalah memulai dari sebuah pertanyaan yang jelas dan memiliki tujuan tertentu. Tidak ada ide yang buruk selama proses berpikir kreatif. Justru semakin banyak ide yang kita keluarkan, semakin besar peluang kita menemukan solusi atau terobosan baru yang benar-benar bermanfaat. Pikiran yang kreatif tidak selalu harus rapi atau sistematis,
Kadang justru yang nyeleneh itulah yang memberi jalan baru dalam menghadapi masalah. Dengan terus membiasakan diri berpikir terbuka dan tidak membatasi ide-ide hanya karena takut ditertawakan atau dianggap aneh, kita sedang melatih diri untuk menjadi pribadi yang kreatif dan siap menghadapi tantangan zaman. Bahkan, ide-ide yang awalnya tampak tidak realistis pun bisa jadi menyimpan potensi luar biasa jika dikembangkan dengan serius. Jadi, jangan takut untuk berbeda. Berpikir kritis, kreatif, dan bahkan nyeleneh, adalah langkah penting menuju kemajuan. Bisa saja di balik ide sederhana atau aneh yang kamu miliki, tersimpan benih dari sesuatu yang besar dan bermanfaat di masa depan.